glikogenesis dan glikogenolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya Ranita Ahmadjuwanti, saya Imratus Soleha, dan saya Zirina Oksarima. Di sini kami akan membahas mengenai materi glikogenesis dan glikogenolisis. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolisis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa digunakan tubuh untuk menghasilkan energi di mana proses ini terjadi ketika adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya setelah kita makan. Peningkatan kadar glukosa dapat menyebabkan pankreas mengsekresikan hormon insulin. Hormon ini kemudian menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Pada akhir proses ini, glukosa dalam bentuk glikogen akan disimpan di dalam hati dan otot. Sedangkan glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi glikogenesis dan glikogenolisis. 2. Tentukan bahan yang akan dibahas. 3. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Glikogenesis. Sintesis glukosa 1-fosfat di mana glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomutase yang merupakan suatu enzim yang mengandung gugus fosforil yang terikat pada residu serin reaktif. Gugus fosforil enzim dipindahkan ke glukosa 6-fosfat membentuk glukosa 1,6-bifosfat. Saat glukosa 1-fosfat terbentuk, gugus fosforil yang melekat pada C6 ditransfer ke residu serin enzim. Berikutnya sintesis glukosa uridin difosfat. Pembentukan ikatan glikosidik adalah proses endogenik. Derivatisasi gula dengan gugus pergi yang baik memberikan kekuatan pendorong untuk sebagian besar reaksi transfer gula. Sintesis gula nukleotida adalah reaksi umum yang mendahului transfer gula dan proses polimerisasi. Glukosa uridin difosfat lebih reaktif daripada glukosa dan ditahan lebih aman di tempat aktif enzim yang mengkatalisis reaksi transfer. Karena glukosa uridin difosfat mengandung dua ikatan fosforil, maka sangat reaktif. Sintesis glikogen dari glukosa uridin difosfat membutuhkan dua enzim. Yang pertama, glikogen sintase yang mengkatalisis transfer gugus glukosil dari glukosa uridin difosfat ke ujung glikogen yang tidak mereduksi. Yang kedua, amilo 1,4 ke 1,6 glukosil transferase, yaitu enzim percabangan yang menciptakan ikatan 1,6 untuk cabang-cabang dalam molekul. Enzim glikogen sintase memutus ikatan ester dari glukosa uridin difosfat dan membentuk ikatan glikosidik 1,4 antara glukosa dan rantai glikogen yang sedang tumbuh. Enzim percabangan bertanggung jawab untuk sintesis 1,6 ikatan dalam glikogen. Sintesis glikogen membutuhkan tetrasakarida yang sudah ada sebelumnya yang terdiri dari 1,4 residu glukosil. Yang pertama dari residu ini terkait dengan residu tirosin spesifik dalam protein primer yang disebut glikogenin. Rantai glikogen kemudian diperpanjang oleh glikogen sintase dan enzim percabangan. Butiran glikogen besar masing-masing terdiri dari satu molekul glikogen bercabang tinggi dapat diamati di sitoplasma sel hati dan otot hewan yang cukup makan. Enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis dan degradasi glikogen melapisi setiap permukaan granula. Glikogenolisis. Degradasi glikogen memerlukan dua reaksi berikut. Yang pertama yaitu penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen. Glikogen fosforilase menggunakan fosfat anorganik untuk memotong ikatan alfa 1,4 pada cabang luar glikogen untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat.
Glikogen fosforilase berhenti ketika mencapai 4 residu glukosa dari titik cabang. Produk dari reaksi Tahir ini adalah glukosa bebas. Glukosa 1-fosfat, produk utama glikogenolisis, dialihkan ke glikolisis dalam sel otot untuk menghasilkan energi untuk kontraksi otot. Dalam hepatosit, glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa oleh fosfoglukomutase dan glukosa 6-fosfatase yang kemudian dilepaskan ke dalam darah. Glikogen fosforilase mengkatalisis pemutusan residu glukosa dari ujung rantai glikogen yang tidak mereduksi untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Dalam ilustrasi ini, satu residu glukosa dikeluarkan dari masing-masing dari dua ujung yang tidak mereduksi. Pemutusan residu glukosa berlanjut sampai ada 4 residu pada titik cabang. Demikianlah video pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri.